Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita lukisan. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Jelas lukisan itu menangis, mengeluarkan air mata. Terlihat dia ingin mengutarakan sesuatu yang mungkin menjadi luka yang terpendam. Mulai meremang kengerian saat aku memikirkannya. Kenapa dengan sosok wanita tua di dalam lukisan itu? Hingga sampai keinginannya semua tahu bahwa dia menangis penuh keharuan. Namun keanehan ini hanya terlihat oleh mataku. Pelan memudar keriput kulit wanita tua itu. Berangsur berubah menjadi wanita muda, berparas cantik, yang selama ini menakutiku. Sontak kaget terkejut, menyelimuti batin yang berdetak ketakutan. Pelukku mulai keluar, lalu terdengar Bimae bertanya, "Neng, Neng kenapa?" tanyanya. "Lukisan itu, Bi, berubah," jawabku sembari menunjuk ke arah itu. "Berubah?" tanya sahabatku Anita. "Iya, Nit, lihat. Nenek-nenek itu jadi muda, dengan mata menatap ke arah kita," jawabku. "Ah, Neng, salah lihat kali. Sama saja, Bibi lihat gak berubah." Sampai kuputuskan untuk pulang, karena sangat mengerikan menyaksikan misteri di balik lukisan yang anak Bimae buat. Sudah didiami oleh sesosok makhluk lain yang mewujudkan paras kesedihan hanya padaku. Tidak bisa terlepas ingatan dari sosok itu di sepanjang perjalanan pulang. Teringat sampai tiba di rumah. Anita pun terlihat sama. Raut wajahnya memperlihatkan rasa ketakutan yang dia pendam. Kami hanya saling diam di ruang tamu rumah. "Kalian dari mana? Kok pada cemas begitu?" tanya nenekku. "Via dari rumah Bimae, Nek. Melihat lukisan itu," jawabku yang masih takut. Nenek sudah bilang kan, jangan ke sana." "Iya, Nek. Maaf. Via hanya mau tahu jawaban atas mimpi dan kejadian semua ini." "Ya sudah, makan dulu sana. Ajak Anita makan juga." Muasal yang sangat tidak bisa dipahamkan oleh akalku. Kenapa aku jadi semakin ingin sekali menemukan segala misteri di sebalik rumor lukisan itu. Apakah ini hadiah yang diberikan sosok wanita dalam mimpiku itu? "Kalau makan jangan melamun," kata sahabatku. Enggak kok. Ayo makan, Nit," jawabku. Memang tidak bisa dipungkiri lagi, semakin aku memikirkan hal itu, maka magisnya akan menyeretku dalam dunia lamunan dengan berbagai tanya yang tidak pernah ada pungkasnya. Entah apa itu, tanpa pernah aku tahu. 2 hari lagi liburan di rumah nenek sudah harus berakhir, karena harus kembali ke rutinitas. Melanjutkan sekolahku di jenjang yang lebih atas dengan suasana kota, penuh akan kesesakan aktivitas nan membosankan itu. Mau ataupun tidak, waktu pulang pasti akan aku ikuti. Namun di sini urusanku sama sekali belum usai. Sangat enggan pergi dari sini jika harus pulang lusa. Sementara misteri ini harus sudah aku selesaikan sebelum beranjak dari sini. Di tengah asik melamun, aku dikejutkan dengan tangan dengan kuku panjangnya memegang pundak kiriku. "Ah, tangan siapa ini?" teriakku, yang membuat Anita dengan nenek melihat ke arahku bersamaan. "Kenapa, Via?" tanya sahabatku. "Tangan apa? Nenek gak salah dengar kan?" nenekku yang juga bertanya. "Enggak kok, gak ada apa-apa,"
Jawabku, menutupi kejadian ini biar tidak buat takut yang lain. Tangan itu walau sudah menghilang, telingaku bisa merasakan seakan ada hembusan nafas dan erangan suara. Dan erangan suara persis di belakangku. Suhu tubuhku naik dan merinding terasa. Kepalaku mulai agak pusing seketika. Hanya dengan berdoa dalam hati, aku menguatkan diri, membuang rasa takut dalam hati. "Via, tolong." Suara wanita itu, entah apa yang membuatnya meminta tolong kepadaku. Kenapa dengan sosok kuntilanak ini? Luruhkan jeratan setan dengan kekuatan hati. Menangkal rasa takut agar mampu melawan kepergian yang mereka buat. Sosok itu berdiri di depanku kini. Namun kami sudah berada di tempat seperti di sebuah taman yang mengering. Pepohonan seakan mati, bagai dilanda kemarau berkepanjangan. Sekelip mata semua berubah. Entah di mana ini, di mana nenek juga Anita. "Apa yang kamu inginkan?" tanyaku pada sosok itu, memberanikan diri. Tolong aku." "Apa yang harus aku tolong?" tanyaku semakin tidak mengerti. "Bebaskan aku." "Aku tidak mengerti apa yang kamu mau. Harus bagaimana aku menolong?" Lalu sosok itu mendekat, sangat dekat denganku. Mata hitamnya itu seakan menuntunku untuk aku melihatnya dan menemukan jawaban dari sepasang mata yang hitam pekat itu. Dengan menatapnya, aku melihat sebuah gambaran. Seorang anak laki-laki menebang pohon di atas sumber mata air, dengan diawasi oleh banyak sekali kuntilanak dengan muka sangat marah. Lalu batangan potongan pohon itu ia ikat, memikulnya meninggalkan tempat itu. Hanya satu makhluk yang terbang mengikuti perginya laki-laki itu, sampai terhenti di sebuah rumah yang tidak asing lagi buatku. Jelas, itu halaman rumah Bimai. Bocah itu membuat sebuah bingkai dari batangan pohon yang ia tebang, dengan tatapan ganjil makhluk gaib di depannya. Gelap semua, gelap tidak terlihat apapun lagi. "Via, bangun sayang." Isak tangis wanita tua terdengar di telingaku. Pelan membuka mata dengan menarik dalam-dalam nafasku yang terasa sesak. Remangan cahaya mulai terlihat di pandangan kaburku. Sebuah wajah samar ada di depanku, hingga semua terlihat normal. "Kamu sudah siuman sayang," kata nenekku sambil menyeka air matanya. "Via kenapa nek?" tanyaku bingung. "Via tiba-tiba jatuh pingsan," jawabnya. Kulihat sahabatku yang masih menggosok minyak angin ke telapak kakiku dengan menatapku sedih. "Kamu capek ya, Vin?" tanya Anita. "Enggak kok, Nit." "Kamu sakit ya?" "Enggak juga, cuma sedikit pusing saja." "Iya, kamu istirahat ya. Besok kita tidak usah main dulu." Wajah sahabatku yang memperlihatkan kesedihan dengan tatapan penuh genangan air mata yang ia tahan, membuatku ikut larut dalam sedih. Karena begitu sayangnya nenek juga Anita kepadaku. Cinta itu adalah mereka yang merasakan lara hati dalam kesedihan. Memaknai cinta bukan hanya mereka yang selalu ada dan dekat dengan diri, bahkan tanpa terlihat oleh mata mereka. Butuh cinta untuk mengurai sedih dalam kesendiriannya. Mencoba bangkit, badan masih merasa lemas. Mual belum mereda. Benturan astral membuatku seakan jatuh pingsan. Namun jiwa menembus ke dalam dimensi lain. Sebuah jawaban telah aku dapati.
Gambaran itu terlihat jelas, hanya belum tahu harus bagaimana mengakhiri kengerian ini. Teh panas yang nenek buat mengalir menyusuri tenggorokan, menghadirkan rasa nyaman yang membuat sedikit lega untukku. Bagaimana jelasin ke mama kamu? Besok mereka sudah datang ke sini, tapi Via sakit. Kata sedih keluar dari bibir nenek. Via nggak apa-apa nek, besok juga baikan kok. Jawabku menghibur beliau. Jangan kebanyakan main ya sayang, ujar nenek. Iya nek, Via istirahat biar besok enak badan. Sebenarnya bukan itu nek. Andai nenek tahu ini bukan sakit, tapi sebuah interaksi dengan makhluk lain yang seakan membawa Via dalam ketidaksadaran diri. Andai nenek paham, tidak akan sejauh ini khawatirnya padaku. Sore itu Anita sudah berpamitan pulang. Kakek yang setiba dari ladangnya seakan melihatku dengan tatapan ganjil. Tatapan menelisik sebuah tanya yang belum beliau utarakan. Mungkin masih menunggu waktunya. Samar mendengar obrolan nenek dengan kakek di ruang tengah. Entah apa yang mereka obrolkan itu, sampai nada tinggi dari kakek terdengar seakan marah. Kenapa tidak kamu nasihati? Jangan datang ke rumah itu. Mendengar itu, aku kuatkan diri untuk keluar kamar, menghampiri mereka yang berwajah tegang itu. Kakek kenapa? Tanyaku. Enggak apa-apa, cuma kakek gak mau Via datang ke rumah itu lagi, jawabnya. Kenapa kek? Kan hanya singgah saja di sana, tanyaku membela diri. Lukisan itu terkutuk, Cu. Kamu seperti ini karena pengaruh lelembut lukisan itu, jelas beliau. Via hanya mau menemukan jawaban di balik rumor mengenai lukisan itu, kek. Imbuhku menjelaskan. Tidak boleh kamu kesana lagi. Besok papa mamamu datang. Kakek gak mau kamu sakit karena masalah gaib lukisan itu, ujar beliau dengan nada seakan marah. Hanya diam mendengar nasihat kakek. Karena ini mungkin sangat tidak selazim dilakukan. Resiko berbahaya berurusan dengan yang namanya makhluk tak kasat mata. Namun Anda semua tahu ini bukan keinginan, hanya diri yang dituntun olehnya tanpa permintaan. Papa, mama, juga kedua adikku tiba pagi ini. Sambutan senyuman kami menyapa kehadiran mereka. Pelukan kerinduan menjadi lepasan rasa yang selama 1 minggu lamanya tanpa saling merangkul bersama. Boneka beruang warna biru dihadiahkan mama untukku, sambil mengecup kening beliau membelai lembut rambut panjangku. Gadis mama, kangen banget mama lu nak, kata mama. Via juga kangen mah, kangen semuanya, jawabku dengan manja. Masuk yuk, ibu sudah siapkan pisang goreng, juga jahe panas buatmu, kata nenekku yang menyambut mereka. Iya bu, terima kasih banyak, mama menjawab dengan tersenyum. Dengan berkumpulnya keluarga kecil ini, di situ ada perbincangan tentang hal-hal yang aku alami selama di sini. Juga menjabarkan tentang lukisan misteri itu. Kakek yang sangat detail menceritakan semua kengerian lukisan itu masih belum lengkap dengan apa yang terlihat olehku. Orang tua yang menimpali cerita itu sesekali melirik ke arahku yang hanya diam tanpa kata. Namun di sisi lain, sosok itu telah hadir di antara kami, menyimak di balik dimensi tak terlihat oleh mata mereka. Via itu memang sedari kecil peka pak,
Sudah sering terlihat tanda-tanda begitu. Hanya saat ini saja, sampai seperti semakin peka kebatinannya, kata papa menjelaskan. Loh, iya ta, cucu kakak ini bisa melihat hantu? Tanya kakek heran kepadaku. Hanya mengangguk pelan, jawab pertanyaannya, juga sebagai tanda membenarkan perkataan papaku. Ya sudah, nanti mama juga papa silaturahmi ke rumah itu. Via antar ke sana ya, biar pertanyaan di hati anak mama terjawab, imbu mama. Dengan kebijakan dan pemahaman kedua orang tua yang sudah tahu kelebihan yang aku miliki, menjadi sebuah dorongan mutlak untuk diri agar mampu memecahkan rumor misteri lukisan ini. Sore itu, setelah sholat asar, aku dengan kedua orang tua yang ditemani kakek pergi bertamu ke kediaman Bimae. Adik-adik yang sengaja di rumah dengan nenek tidak dibolehkan ikut, karena ini bukan hanya sekedar bertamu, namun menyingkap tabir alam kelam. Sebelum memasuki pelataran rumah itu, terlihat seorang anak gadis berkerudung seusia denganku sedang menyapu halaman rumah. Itu anak Bimae yang sedang pulang dari pondok pesantren. Ia menyaksikan kami mendekat dengan tatapan heran karena asing baginya. Gadis manis itu tersenyum dari kejauhan, seakan paham kehadiran kami yang akan berkunjung. Assalamualaikum Neng, kata kakek mengucap salam. Waalaikumsalam kek, jawab salamnya halus, terdengar penuh sopan santun. Ibu ada Neng, kakek mau ketemu. Imbu kakek. Oh ada kek, sebentar saya panggilkan, jawabnya dengan masuk ke dalam rumah memanggil ibunya. Tidak beberapa lama, Bimae keluar dengan sedikit terburu-buru keluar rumah. Ada tamu, mari masuk pak, silahkan mbak, kata Bimae mempersilahkan. Lalu kami semua masuk dan duduk di ruangan kecil yang penuh seni itu. Kembali mata ini melihat ke arah lukisan itu. Jadi begini bu, kami datang untuk bersilaturahmi, juga untuk mengantar anak saya yang masih mencari jawaban tentang lukisan itu, kata papa. Si bibi hanya terlihat diam dengan senyum yang masih belum mengerti akan hal ini. Hingga penjelasan kakek pun beliau dengarkan dengan apa yang menimpa Via ada hubungannya dengan lukisan yang digambar oleh almarhum anak laki-lakinya. Jadi Neng Via juga diganggu dengan sosok itu, tanya Bimae. Via tidak apa-apa Bi, hanya sosok itu terjebak di dalam lukisan itu karena bingkai kayu itu dibuat dari pohon yang ditebang anak ibu di atas mata air di ujung desa, jelasku. Di tengah penjelasanku, angin memutar di ruangan ini secara tiba-tiba, membuat semua terdiam dan heran. Lukisan mulai bergerak dengan sendirinya dan kembali menitikkan air mata, merubah sosok nenek tua di dalam lukisan itu menjadi sosok wanita cantik, sama persis yang aku alami waktu itu. Sebuah suara membisik, "Kembalikan aku dan rumahku." Suara wanita itu meminta. Lalu aku menceritakan apa yang baru saja terdengar oleh telinga ini. Wanita itu meminta rumahnya dikembalikan, kataku. Lalu tiba-tiba Bimae bangkit dari duduknya, ingin menyentuh lukisan itu, namun seakan tidak diizinkan, sampai tubuhnya terpental menjauh ke belakang. Di situ semua langsung berdiri menyaksikan Bimae
yang terjatuh, juga lukisan yang bergerak dengan sangat kencang, membentur dinding. Daya kekuatan yang bersumber dari alam lain sangat tidak boleh dianggap remeh, karena itu mampu melukai bagi manusia yang tidak memiliki kesiapan dalam membentengi diri. Meski tidak secara terlihat, mereka mampu menyapu tubuh manusia. Kegaduhan di ruang kecil rumah ini dikarenakan benturan astral dengan dimensi fana. Dahsyatnya kekuatan gaib mengguncang seisi rumah. Benda tergantung mulai berjatuhan. Semua bergetar seakan gempa terjadi di sini. Teriakan istighfar terdengar dari semua yang menyaksikan hal mengerikan ini. "Keluar semuanya!" teriakan kakek menyuruh kami tinggalkan rumah ini. Saat semua sudah pada berhambur meninggalkan rumah, hanya tersisa aku yang masih berdiri berhadapan dengan sosok berambut panjang itu. "Via, keluar nak, lari keluar!" teriak mama terdengar dari luar. Sekelip mata, pintu telah terbanting, menutup dengan keras dengan sendirinya. Angin yang mengitariku semakin kencang, ditambah gelak tawa astral yang seakan menunjukkan kekuatan yang dimilikinya. Memejamkan mata dan membaca kalimat-kalimat suci, hanya itu yang dapat aku lakukan, karena badan sama sekali tidak mampu digerakkan. Kibasan angin yang kini menerbangkan segala benda itu memutarkan semakin kencang mengelilingi tubuh ini. Kurasakan entah dari mana asalnya, tubuhku seakan terlindungi oleh perisai gaib yang tak terlihat. Teriakan juga gedoran pintu terdengar tanpa ada satu orang pun yang sanggup membuka atau mendobrak pintu itu. Semakin aku berkonsentrasi, semakin gelap semua di sekeliling, berubah menjadi ruangan sangat gulita. Hanya terlihat kuntilanak yang melayang di hadapanku. Semua kebisingan suara, kegaduhan juga teriakan tidak terdengar lagi. Semuanya sunyi, sangat sunyi di telinga ini. "Ini alam kegelapan," batinku menjawab tanya hati. Sedikit bisa aku geserkan kaki, lalu tanganku dengan mudah menunjuk ke arah makhluk laknat itu. "Apa maumu?" tanyaku dengan nada sangat keras. "Kembalikan aku, pulangkan rumahku," ucapnya terdengar memekik sangat berat, seakan menahan kesakitan dalam dirinya. Entah apa yang menjadikannya seperti ini, hingga darah mengalir dari kedua mata hitamnya, menunjukkan benar-benar ada kelukaan di hatinya. Lalu sosok beraut muka kesedihan itu terbang perlahan menghampiriku, namun seakan tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat jarak tidak seberapa jauh, membuatnya sedikit terpental mundur. Benteng gaib yang melindungiku masih belum tahu dari mana datangnya. Hanya hati terus berdoa, memohon perlindungan. Raungan amarahnya kini keluar menggantikan kesedihan. Rambut panjangnya menyibak, memperlihatkan tatapan murkanya kini. "Apa maumu? Kalau memang mau pulang, kenapa harus seperti ini?" tanyaku. "Suruh mereka berhenti menyebut nama itu. Doa mereka menyakitiku," teriaknya menahan kesakitan. Baru aku paham, doa-doa yang mereka lantunkanlah yang melukai makhluk astral itu. Juga dari permohonan suci itulah diri ini mendapatkan perisai perlindungan. "Suruh manusia-manusia itu diam," teriaknya dengan kedua tangan menutup telinga, menahan kesakitan. Tidak ada yang menghentikan mereka.
kecuali dirimu sendiri. Bagaimana agar aku bisa menolong, juga membawamu kembali ke asalmu berada? Tanyaku. Hanya lengkingan kesakitan yang keluar dari mulutnya. Lalu lukisan itu tiba-tiba jatuh tepat di hadapanku. Namun yang bikin sangat aneh, di dalam lukisan itu sama sekali tanpa gambar, kosong, tanpa ada coretan cat sedikit pun. Dengan tangan ini, kuambil lukisan itu, memisahkan kanvas putih ini dari frame kayu yang membingkai. Hingga kulihat makhluk di hadapanku terjatuh terduduk. Bawa aku pulang bersama rumahku. Pisahkan aku dari kafan wanita tua itu. Suaranya terdengar lemah. Kafan? Tanyaku. Kain putih di tanganmu itu, kain kafan yang digambar oleh bocah lelaki itu. Pungkas kata sosok itu, lalu menghilang. Jadi kanvas ini terbuat dari kain kafan, sisa neneknya yang sudah meninggal. Lalu digambarkan wajah wanita tua itu menjadi karya magis tanpa dia sadari. Anak lelaki itu melukis dengan menggabungkan dua benda yang memiliki penunggunya masing-masing dan membuat keduanya saling terjebak di dalam lukisan yang dibuatnya. Kupandang kain di tangan kananku sampai aku terjatuh lemas. Sore menjelang maghrib, keadaan sudah normal. Aku yang bersimpul lemah mendengar pintu sudah terbuka. Teriakan mereka memanggil namaku terdengar, sampai papa datang memelukku. Disusul mama yang juga memeluk tubuh tanpa tenaga ini. Perlahan kuangkat kepala menyaksikan seisi ruangan yang sangat kacau berantakan. Ucapan syukur terlontar dari semua orang yang ada di sini. Setelah tenang dan mendapati tenaga, baru aku ceritakan mengenai hal ini semua. Pemahaman mereka jika kayu ini harus dipulangkan ke tempatnya. Kain kafan itu pun dibakar oleh Bimae. Kini rumor tentang lukisan itu telah usai. Aku hanya sebagian kecil perantara untuk mereka yang terjebak dalam sebuah benda. Mereka yang tanpa bisa terlihat menginginkan tempat yang semestinya layak, juga tanpa terusik oleh tangan-tangan manusia yang tidak sepaham. Demikian kisah lukisan misteri, kisah nyata yang saya belokkan menjadi sebuah cerita. Terima kasih buat Mbak Via sebagai narasumber saya. Itulah akhir dari cerita lukisan yang ditulis oleh Ipen Alsigra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.